Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuadran ya. Kuadran yaitu sudut antara 0 sampai 360, kuadran pada trigonometri. Langsung saja ya. Kita buat kuadrannya dulu. Ini kita buat daerah kuadran. Kita buat daerah kuadran di sini. Nah, di sini ada 0, 90, 180, 270 atau 360. Ingat ya, ini bisa jadi dengan pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena nilai pi adalah 180. Kalau ini adalah pi. Kalau ini 3 per 2 pi. Ini atau 2 pi ya. Nah, sekarang daerah ini adalah kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kuadran ya. Kuadran itu menggunakan sudut 180 sama 360. Berarti kita fokusnya di sini sama di sini. Kita pakai kuadran. Berarti kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Kalau ini 180 plus alfa. Kalau kuadran 4 360 min alfa. Ya. Nah, sekarang berarti kuadran 1 adalah antara 0 sampai 90 derajat. Itu kuadran 1. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 yaitu dari 270 sampai 360. Ya, ingat ya. Sekarang kuadran rumusnya alfanya apa? Alfanya adalah sudut di kuadran 1. Alfanya itu di sini, sudut istimewa ya, di sini yang kemarin sudah dipelajari, yaitu 0, 30, 45, 60 dan 90. Itu alfanya pasti. Di sini alfa di sini adalah di sini nih kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 65 dan 60 dan 90. Nah, sekarang kuadran 1 semua bernilai positif. Ini semua bernilai positif. Semua maksudnya apa? Baik sin atau kosekan, cos atau sekan, tan atau kotangan, semua positif di kuadran 1. Sekarang di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya. Kebalikan sin adalah kosekan. Kuadran 3 yang positif adalah tan atau kebalikannya. Kuadran 4 yang positif adalah cos atau kebalikannya. Nah, yang kalian hafalin ini ya. Ini semua positif. Ini berarti yang positif hanya sin dan kosekan, berarti yang lain negatif. Tan, cos bernilai negatif di kuadran 2. Begitu juga dengan kuadran 3, tan bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Kalian bisa hafalin nih. Lebih enaknya yang kalian hafalin di sini adalah sindikat tangan kosong ya. Sindikat tangan kosong. Ini kuadran 2 yang sin bernilai positif. Ini tangan ya. Tangan tan kuadran 3 bernilai positif, cos kuadran 4 bernilai positif. Sindikat tangan kosong. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Ingat ya, kuadran di sini dia tidak merubah bentuk. Cos menjadi cos tetap. Contoh. Sin 240. Ingat ya. Sin 240. Berarti 240 kita lihat dulu. 240 adalah kuadran, berarti kuadran 3 ya, antara 180 sampai 270. Ini kuadran 3. Kita cek dulu kuadran 3. Rumus kuadran 3 adalah 180 plus alfa. Ingat, berarti kita ubah. Jadi sin 180 plus alfa. Alfanya berapa sih? Ini kan alfanya kan ya. Antara 0, 30, 45, 60 sampai 90. Berarti berapa? Yang hasilnya 180 tambah berapa? Hasilnya 240. Kita cek di kuadran 1. Berarti plus 60. Nah, sekarang kalau sudah begini, berarti tinggal kita cek kuadran 3 sin bernilai negatif kan ya.
Nih, yang positif adalah tan. Berarti yang negatif sin bernilai negatif. Berarti min sin 60. Berarti udah ketahuan sin 60 adalah min setengah akar 3. Itu ya. Sekarang nomor 2. Cos 7/3 pi. 5/3 nih. 5/3 pi. Ya. Sekarang kita ubah dulu pi-nya. Pi itu berapa sih? 180. Nah, sekarang dibagi, kalau bagi 3 6. Berarti ini sama aja. Cos 60 kali 5 300. Nah, seperti sama kayak kemarin. Kayak tadi. Contoh ini ya. Cos 300 kuadran berapa? Kuadran 4. Rumus kuadran 4 adalah cos 360 dikurang alfanya berapa berarti? Supaya 360. Karena kuadran cos di kuadran 4 positif, berarti ini juga positif, gak ada negatif. Cos 60. Berarti berapa? Setengah. Satu lagi. Nomor 3. Sekarang tan ya. Tan 135. Nah, cek aja 135. 135 adalah kuadran 2. Rumus kuadran 2 adalah tik tan 180 min alfa. Kalau ada 55 nih, kalau digitnya terakhir 5, udah pasti di sini alfanya pasti 45. Ini kan kuadran 2. Tan kuadran 2 bernilai negatif. Berarti min tan 45 sama dengan min 1. Seperti itu ya. Nah, untuk materi kuadran itu yang kita pelajari adalah antara 0 sampai antara 90 sampai 360. Kenapa? Karena yang kuadran 1 udah pelajari kemarin, kuadran 2 sampai 360 ya. Nanti kita pelajari lagi ada di atas 360. Nah, sebelum ke di atas 360, saya akan membahas lagi tentang relasi. Relasi sebenarnya sama sih kayak kuadran contoh. Langkahnya sama, cuma bedanya kalau kuadran kan ini sin berubah menjadi sin. Nanti kalau relasi berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi. Nah, sekarang kita masuk ke relasi. Nah, relasi berarti yang digunakan adalah tadi kan sudut kuadran yang dipakai adalah 180 dan 360. Nah, sekarang kalau dipakai adalah yang ini. 90 atau 270 dengan rumus sama. Kuadran 1 rumusnya kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif sin atau kosekan, kuadran 3 tan dan kotangen, 4 ini berlaku semua ya. Nah, yang bedanya di sini rumusnya ya. Kalau kuadran 1 rumusnya adalah kita pakai 90 min alfa dengan ketentuan alfa adalah 0, 30, 45, 60 atau 90. Kalau ini 90 plus alfa. Ya. Nah, kalau ini rumus kuadran 3 adalah 270 min alfa. Kalau ini 270 plus alfa. Nah, bedanya di sini, kalau di sini ya, kalau udah ketemu sudut 90 sama 70, 270, kita di relasi itu berubah bentuk. Yang semula sin akan menjadi cos. Ya, sin akan berubah menjadi cos. Begitu juga dengan kebaliknya, cos akan menjadi sin. Kalau tan akan menjadi kotangen. Ini. Ada lagi kosekan akan berubah menjadi sekan. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Ingat ya, sin menjadi cos, tan kotangen. Nah, kalau sudutnya 90 sama 70. Nah, contoh, saya ambil contoh yang contoh tadi. Ya, di kuadran harusnya hasilnya harus sama tadi, cuma beda di relasi aja. Kita pakai sudut. Nah, ini sama ya. Ini kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya adalah 270 min alfa. Berarti ini sin 270 min alfa. Alfanya berapa? 30.
Ya. Ya kan? Nah, sekarang kuadran 3 sin bernilai negatif. Negatif ya, negatif. Karena 270 relasi, berarti sin berubah menjadi cos. Cos 30. Berarti ini min setengah akar 3. Sama ya hasilnya. Nah, sekarang ya ini. Sama ini berarti ini 180 ya. Berarti ini adalah cos 300. 300 adalah berapa ini? Jadi cos kuadran 4 ya. Rumusnya 270 ditambah 30. Cos kuadran 4 bernilai positif ya. Karena 270 cos menjadi sin. Sin 30. Jadi ini adalah sekarang tan. Sama berarti ini tan kuadran 2 rumusnya 90 ditambah 45. Karena di kuadran 2 tan bernilai negatif, terus tan berubah menjadi kotangen. Kotangen 45 juga sama dengan min 1. Oke, seperti itu ya. Untuk relasi dan kuadran itu sebenarnya sama. Kalian boleh menggunakan salah satu, pasti hasilnya sama. Ntar yang gampang yang mana terserah kalian. Boleh milih kuadran, boleh milih relasi. Nah, selanjutnya adalah yang saya pelajari adalah sudut di atas 360 itu gimana rumusnya. Oke, kita akan pelajari. Nah, sekarang kita bahas sudut di atas 360 ya, di atas 360. Nah, rumusnya adalah sin atau cos atau tan kelipatan 360 plus alfa itu sama dengan sin cos tan, tinggal alfanya aja ya. Kalau ntar ada kelipatan 360 plus alfa, berarti alfanya ntar hilang. Ininya hilang, tinggal alfanya aja. Nah, ingat ya, kelipatannya berarti ini, kelipatan K. Kalau saya ambil 1 kan 360 ya. Kalau K-nya 1 kan 360. Kalau K-nya 2 berarti 720. K-nya 3 berapa? 1080 ya. K-nya 4 1440. Dan selanjutnya ya, K-nya 5 dan seterusnya kan. Boleh K-nya sampai 10. Boleh. Nah, nanti caranya gimana? Oke, saya kasih contoh ya, biar enak. Oke, saya ambil contoh ya. Contohnya adalah cos 420. 420 kan di atas 360 kan ya. Berarti rumusnya adalah, ingat ya. Berarti cos, ingat kita ambilnya adalah sebelum ya. Ini kan 420 antara 360 sampai 720 kan ya. Berarti kita ngambilnya adalah 360, jangan 720. Kenapa? Biar keluar rumus plus ya. Berarti ini 360 ditambah ya. Kan ini antara ini nih. 420 kan antara 360 sampai 720. Kita ambil yang terkecil dulu. Berarti plus berapa sisanya? 60. Ya. Nah, kalau udah plus 360 plus ya, 360 plus berarti ini tinggal hilang, berarti tinggal cos 60 sama dengan 1. Itu ya. Nah, sekarang ini sin 960 antara ini sama ini ya. Ya kan? Antara 720 sampai 1080. Berarti kita coba 720 ditambah berapa sisanya berarti? 240. Nah, sekarang tinggal kalau kelipatan mau 36, ini kelipatan, ini hilang ya, sama aja ya. Berarti ini sin 240. Nah, sekarang sin 240 itu kan pakai kuadran, boleh relasi. Berarti ini kan kuadran berapa ini? Kuadran 3. Rumus kuadran 3 adalah berarti sin 180 ditambah 60. Berarti berapa ini? Min ya, karena sin kuadran 3 nilai negatif, min sin 60. Berarti min setengah akar 3. Itu ya. Yang terakhir, tan. Tan berarti ini antara ini sama ini kita pakai ini ya. Berarti tan 1080 ditambah 30. Berarti sama aja tan 30. Berarti berapa tan 30? Sepertiga akar 3. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih rumus ya, not ya. Ini kalian harus tahu nih. Sin min alfa itu sama aja min sin alfa. Cos alfa min alfa itu sama aja cos alfa.
tan min alfa itu sama aja min tan alfa. Nah gitu, ini pakai rumus ini ya nanti ya kalau ada sudutnya negatif ya. Oke, cukup sekian pembahasan untuk kuadran, relasi, dan sudut di atas 360. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.